di sini aku pengen memperkenalkan dulu nih narasumber kita dari Precision Sport Scientist kita, ada Igal, dan juga tamu-tamu kita ada Dokter Tirta. Silakan Halo dok. dok. Oke. Kenalan juga dengan saya host hari ini yang akan menemani teman-teman dan acara hari ini. Nama saya Devita. Thank you well people yang udah hadir saat ini dan sudah join di Longevity Talks. Nah, dokter, aku dengar-dengar nih SAC Running Team lagi mau preparation ya untuk Osaka Running Team, dan dokter juga mau ke tahu dong. Dan Tokyo Marathon juga nih dokter Tirta loh. Iya. Kapan dok awal mulanya suka lari dok? Saya? Iya. Kalau saya tuh awal mula larinya dari 2025 awal. Oke, 2025 udah langsung itu loh Osaka Marathon. Jadi Tokyo. awal mulanya latihan saya pertama tuh endurance cycling. Endurance cycling, Ya, endurance cycling itu adalah sepeda jarak jauh dan itu berat saya masih 59 kilo. Itu alasan kenapa saya dijuluki Cipeng, alias Cina Gepeng. Saat itu saya ngerasa kayak goes jarak jauhnya lumayan ekstrim. Audax Jakarta 200 kilo. Wow. Terus goes ke Cirebon tuh berkali-kali PP 11 jam. Terus goes ke Bandung 2 kali lewat puncak. Jakdung itu berkali-kali PP 11 jam. Sama akhirnya puncaknya tuh ke Jogja Jakarta. Gue sendirian aku 40 jam, 42 jam. Sendiri dok? Sendiri. Oke. Itu yang ngubah hidup karena banyak tantangan ketika kita goes jarak jauh. Nah saat saya goes jarak jauh itu saya ngerasa bahwa ternyata masalah saya itu lebih ke karena kurusnya. Oh oke. Jadi akhirnya saya spam sejak saat Agustus 2022 sampai sekarang pun saya spam 2 latihan kalistenik karena saya kenalnya kalistenik dulu. Kalistenik itu kan sebuah latihan yang menurutku terkait berat badan sendiri. Entah itu pistol squat, plank, push up, pull up, itu saya kalistenik. Setelah saya kalistenik, saya masuk di fase bulking, habis-habisan itu bulking sama angkat beban. Dan saya angkat bebannya punya privilege, jadi saya hire PT. Dan di situ saya diajari basic mengenai form. Jadi bukan dari berat bebannya, tapi dari form. Nah itu form yang paling sulit saya pelajari itu hinge sama deadlift itu sulit buat saya pelajarin karena ternyata hamstring saya pendek, ISA saya tuh terbatas, terus femur saya terlalu panjang. Dari situ berat saya tembus ke versi terbulk saya itu 77 kilo. Ngerasa berat badannya. Berat banget ya. Di November 2024 akhirnya saya mencoba untuk latihan lari. Langsung half marathon. Langsung half marathon ya. Ya ternyata 2 jam 10 menit. Tetap finish ya. Planet Sport Run di Desember 2024. Terus habis itu ya Desember 2025 saya ketemu pelatih Coach Latif yang akhirnya menjadi tim SAC Running, sekarang akan nge-gym di sini juga undernya klub saya. Ya akhirnya saya konsisten lari dan dalam 2025 itu saya menjalani 3 latihan, itu ada sepeda, angkat beban sama lari. Tamat 3 maraton. 3 maraton itu di BTN itu 4 jam 50 Juni, lalu Berlin Marathon saya 4 jam 30, JRF Jakarta Running Festival saya 4 jam 38. Habis itu saya ultra. Di Bromo itu 50 kilo, itu elevasi 1500, saya finish 9 jam 30-an itu masuk 50 besar. Terus ultra lagi, UI Ultra 7 Desember itu kemarin 70 kilo road muter UI 10 kali. Itu finish saya 10 jam 15 di jam 6, start jam 8 malam, finish jam 6 pagi, itu saya finish masih 40 besar. Nah, 2026 saya ngerasa nambah satu lagi Ironman sama triathlon. Nah, kalau ditanya kenapa suka, karena it's part of the habit. Dan berkat lari sama berkat latih sepeda sama angkat beban, saya tuh bisa berhenti rokok. Saya perokok berat, saya rokok tuh hampir 15 tahun lebih dari SMP kelas 3. Saya ngerokok tuh berat, saya ngerokok tuh kretek, dan justru saya berhenti itu karena lari, karena ketika saya check up itu VO2 max saya jelek banget di angka 30-an. 30-an. Terus sekarang saya cek CPAT itu saya ping postnya tuh hasil CPAT saya VO2 max sekarang 55. Wow. Amazing. Iya, saya tahu kita kan nggak tahu kita endingnya pasti mati juga. Cuman Edian ini cara saya untuk menjalani hidup saya dengan baik, dengan cara ya saya pengen tahu kapabilitas fisik saya tuh sekarang seperti apa. Dan dulu saya skoliosis 18 derajat. Ya itu alasan saya cinta banget sama pull up sama renang, karena yang ngebuat skoliosis saya mending itu adalah pull up, spam pull up bisa-bisan sama renang. Makanya saya paling sering flexing back. Jadi
Bagi saya yang penting itu bukan larinya. Bagi saya ada pondasi apapun, latihan olahraga apapun, mau itu padel, tenis, itu adalah angkat beban. Itu nggak bisa ditolerir. Angkat beban itu adalah is a must atau kewajiban bagi setiap orang atau manusia yang ada di muka bumi. Oke. Kalau mau dia mau longevity-nya bagus. Nah. Terutama Wah. cewek, karena cewek ada hormon estrogen kan. Iya, betul. Itu Kalau dia. dia Oke. menopause, estrogennya habis kan. Nah, itu dia akan mengalami sarkopenia lebih kencang daripada cowok di usia 45-50 tahun ke atas. Jadi kalau cewek-cewek, saya lihat cewek-cewek suka leg day, suka hip thrust, itu menurutku adalah hal yang harus ditiru. Gitu. Kebetulan kan ini ya, aku perempuan juga jadi harus hip thrust itu wajib ya sama leg day ya. Kemarin agak malu aku, dan teman-teman cewek-cewek, teman-teman cowok dia harus tahu, cewek itu kalau Iya. leg day squatnya bisa lebih berat dari cowok. Betul. Ya, betul kemarin dong. aku lihat sendiri di gym yang di Jogja, Iya. itu cewek squat 90, Wow. Wow. full row, S to the grass. Full Jadi row. dia Deep banget. pakai squat rack, Ya. squat beng sampai bawah, Oke. sampai atas lagi. Aku mikir-mikir, malu sih kalau squat di sini, kalah nih 90, pulang aku squat di rumah. Agak minder ya. Pulang aku, bener, jujur tuh, kena mental apa tuh. Kena mental langsung ya. Buset, cewek squat sampai 100 kalah nih aku. Dan ini viral di thread, cewek squat kemarin cepet. Jadi, dan cewek tuh mau seangkat beban apapun nggak akan bisa berotot atletis banget kayak cowok, karena mereka lack of testosteron kan. Biasa Betul, banget kayak gitu tuh ya. Orang udah Jadi nggak mulai usah kayak ada kekhawatiran lah, cewek bakal berotot banget karena itu kalau flexing aja. Tapi kalau enggak ya, jadinya tone body. Iya, betul dong. Emang berarti strength training tuh penting banget ya. Oh gitu. Iya, iya. iya benar. Oke. Kopi dulu, kopi dulu. Ah, Silakan, sekali. Dok. Nah, Gal, kalau di precision sendiri nih, trennya itu latihannya lagi seperti apa, Gal? Oke, iya. kebanyakan? Nih kalau menurut aku ya, oke, yang di precision dan memang lagi banyak buat para klien-klien dan member-member yang datang ke sini itu udah, kita kan memang pintu awalnya itu adalah assessment ya. Jadi ada goalsnya, tujuannya udah dijelas di sini. Nah, yang kita coba assessment dan kita lihat udah mulai berubah nih dok untuk tujuan-tujuan mereka. Jadi nggak cuman kayak bikin otot aja, terus juga bener-bener ngurusin, bener-bener kayak gitu. Jadi memang sekarang trennya udah mulai kayak pengen lebih sehat lagi, terus juga pengen fit, lebih nggak pegal-pegal kalau lagi di kantor. Kalau misalkan dari dokter sendiri, kalau orang-orang awal nge-gym itu kayak gimana sih dok biasanya? Sebenarnya semua nge-gym itu ada fasenya. Angkat beban ya, aku Iya. senangnya angkat beban lah. Karena Iya, iya. nge-gym kan nggak harus angkat beban. Kadang Iya, bisa yoga, pilates, aerobik, atau mungkin bisa cuma cardio ya. Iya, iya. Atau high rock sekarang, atau crossfit. Yang saya garis bawahi angkat beban. Iya. Jadi kalau misal weightlifting atau angkat beban, langkah pertamanya adalah pakai body beban tubuh. Sebenarnya hal pertama tuh kayak gitu. Jadi jangan langsung kamu langsung peran beban paling berat kalau formanya nggak bener. Iya benar. Itu yang ngomong PT ku. Iya, iya. Sekarang PT-nya tuh di APKI ya, Asosiasi Iya, Pelatih Kebugaran APKI Indonesia. datang. Kebetulan ada. Jadi dari APKI itu selalu ngajarin ke aku bahwa ya yang terbaik itu sebenarnya bukan beratnya, tapi formnya. Iya. Form dan tensionnya. Tension. Ada kan yang dia mainnya high reps, tensinya jarang. Memang dia memang latihannya beda sama orang yang slow tension gitu. Manusia bugar itu dating harus minimal 45 detik. 45 detik dok. Ya kalau cewek. Kalau cewek, kalau cowok 60 detik. 60 detik. Itu untuk melatih grip. Apakah gripmu normal? Kalau nggak kuat pakai langsung telapak tangan, pakai sarung. Nggak apa-apa, tapi harus menit. Ya, Oke, saya oke. 2,5. Oh, Gripku dua udah setengah menit. lama. Ya dan aku kalah sama sepuh. Kemarin ada flexing. Eyang-eyang 55 tahun tuh 4 menit setengah. Wow. Mampus tuh dadeng. Wow. Terus lagunya pakai miawi-miawi itu loh, yang satu tangan. Ya saya satu dadeng juga. Tapi kalau satu tangan dadeng saya di 22 detik. Hancur tangannya. Nah kedua setelah dia bisa body workout, dia harus mempelajari form. Jadi tahu nggak alat pertama yang sering dipakai newbie ketika di gym? Let's pull down. Let's pull down, let's pull Let's pull down itu down. adalah alat yang pertama kali dipakai sama newcomer kalau datang ke gym. Kenapa? Paling gampang digunakan. Yep. Sama yang row. Oh ya, row ada Kabel row. kita. Iya, kabel row. Nah, Kabel row. itu dua alat yang menurutku paling proper. Makanya setiap gym minimal banget harus punya dua alat ini. Karena itu sama butterfly. Oh, butterfly. Atau chest press. Chest press. Nah, itulah gunanya mesin. Mesin itu kadang untuk melatih isolate. Nah, setelah itu baru dia akan mulai yang pakai dumbbell. Ya, ya. Dumbbell kan, ada free. Yang wrong. Karena apa? Karena dengan adanya dumbbell itu range of motion per orang tuh beda-beda. Ini ditambah sama APKI harusnya. Iya, iya. Ini yang ngomong APKI nih. Jadi PT ngomong bahwa kenapa sih kalau dumbbell itu disarankan? Karena dumbbell ini ROM per orang itu range of motion orang itu beda-beda. Kayak saya nih, Iya, iya. shouldernya mentok seberapa, mungkin dibandingin sama yang lain beda. Sehingga benar. dumbbell ini akan menentukan tension otot paling bagus. Baru terakhir nanti bebannya naik. Oh, oke. Nah, itu yang ngomong PT ku. Iya, benar. Seorang dokter juga mau dia subspesialis, ya kalau di gym ya harus patuh sama PT. Iya, benar. Nggak boleh benar. sok tahu. Benar. Trust your own coach. Aku gitu. Iya, benar. Makanya tadi juga pas lagi bahas grip strength itu, kita di sini benar-benar dites juga, Dok.
Kalau Iya. di precision tuh ada grip strength kita pakai in body dikoneksi sama si kita punya alat. Jadi benar-benar dicek tuh. Jadi kita udah punya normanya sendiri. Setiap orang beda-beda personalis. Jadi berapa kilo dia bisa nge-grip strength itu nanti kelihatan. Sangat mempengaruhi buat jangka panjang. Jangka panjang dok. Iya, jangka panjang. Jadi grip ini bagus banget buat teman-teman untuk ngecek. Mungkin teman-teman harus tahu orang dengan grip terkuat adalah atlet panjat tebing. Panjat tebing, Iya, benar-benar. yang di FX. Iya, Itu betul. gripnya cewek-cewek serem itu. Iya. Nah, jadi grip yang bagus ini akan menentukan kekuatan otot forearm. Nah, ini cocok buat teman-teman untuk mengecek kebugarannya. Jadi ya apakah forearmnya sering dipakai apa enggak. Terutama yang main HP. Iya, iya. Nih, kalau megang HP itu saya kayak gini. Oh, Oke ya. Jadi kelingking saya tuh bengkong. hmm. Nah, kalau kita nggak ngelatih grip, nanti grip yang kanan akan lebih kuat dari yang kiri. Oke. Dan ini akan berpengaruh di semua latihan angkat beban. Oh gitu ya. Iya, itu alasan kenapa ada unilateral training. Contoh, Iya, kita mau bench press Iya, iya. atau deadlift ya, deadlift. Iya, iya. Mungkin deadlift itu sebenarnya dia kuat 140, tapi yang membuat dia nggak kuat, gripnya yang kiri itu nggak imbang. Itu yang jadi masalah, makanya ada RDL. RDL. Biar kanan oke. kirinya beda-beda. Yes. Nah, kalau misal kita nggak ngelatih grip, ini akan problem banget di semua gerakan compound muscle. Apki bisa revisi Iya, ya, iya, kayak deadlift, squat, bench press, wah, pull up, deep, wah itu chaos banget. Nanti kalau gripnya nggak kuat, nanti tembus ke sini, jadi bisa tear nanti di shoulder. Nah, itu kenapa grip itu penting. Salah satu olahraga yang disepelekan ya. Iya, iya benar. Grip training. Grip training. Oke, jadi ikut tren tuh nggak salah ya ternyata. Yang penting mulai gerak aja dulu. Nah, kalau kita lihat nih payung besarannya itu kan lebih ke longevity-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau longevity tuh kayaknya kita tuh nggak bisa ngomongin kayak very simple gitu ya, cepet gitu. Itu kayak bikin sistem lah gitu. Nah, dok, kalau dari longevity sendiri nih, POV dokter apa sih terkait dengan longevity itu sendiri? Oh, ini jawaban keren. Kita tuh kan nggak bisa menebak kematian. Betul. Kita mau atletis pulang dari sini kita bak tronton nggak tahu. Betul, Sekelas betul. Tirta pun mau atletis tiba-tiba kejatuhan double mati nggak tahu juga. Ya jadi kematian itu uncertain. Kematian itu sesuatu yang fix tapi kita nggak tahu kapan date-nya datang. Iya. Jadi ini adalah cara menjawab netizen yang debat bahwa olahraga akan mati. Ya memang aku tujuannya itu tidak untuk menunda kematian karena aku nggak tahu tanggal kematianku berapa. Udah digariskan. Tapi dengan aku latihan fisik itu adalah bentuk rasa syukurku ketika aku bisa dikasih kehidupan tiap hari dan cara aku memaksimalkan tubuh yang udah dikasih ke aku ini kan tubuh pinjaman. Iya benar. Itu kemarin aku kenapa gue secara jauh. Aku nggak akan ngerokok lagi, nggak akan alkoholik lagi karena tubuh ini pinjaman. Bisa jadi ambil kapanpun. Ya, betul. Kan keren aja kalau mati dalam keadaan six pack. Wih, iya. Asik juga sih, benar. Iya bener juga. Keren kan? Mati nih, kok berat kali berat. Ya maaf, ini deadliftnya 140 bro. Tambah dosa. Aduh, kan. Gotongan susah itu. Iya selesai kan. Jadi kan keren aja gitu kalau misalkan kita cara bentuk rasa syukurnya adalah dengan menjalani hidup ini dengan latihan fisik yang nggak pernah kita tahu. Jadi kita tahu bahwa oh kapabilitas tubuh kita kayak gini. Itu alasan kenapa anggotanya SAC Running Team Club ya tuh. Itu 80% diantaranya adalah orang-orang yang storyline-nya dulu gaya hidupnya sangat buruk. Oh, malah Sangat buruk. Bisa gitu ya? Kalau nggak obes, mabuk-mabukan, remuk Iya. pokoknya. Tapi sekarang bisa kencang dan atletis. Aku membuktikan bahwa people can change. Iya. Manusia tuh bisa berubah dan nggak ada kata terlambat. Iya, iya. Yang kata terlambat adalah ketika kamu nggak pernah berubah sampai di titik akhir kamu mati. Itu yang akhirnya membuat aku ngerasa kenapa longevity itu penting adalah longevity itu bukan kita hidup selama mungkin, enggak. Karena kita nggak bisa menunda kematian kita karena itu udah fix. Tapi dengan cara kamu hidup sehat, kamu tuh mempunyai goal tiap hari, punya goal baru gitu. Dan kamu bercermin. Nah kan tiap hari aku tuh Iya, mirror selfie. Iya. Ini yang paling ngeselin nih. Sekarang ketika aku foto before after di medsos, orang sekarang bilang, keren ya, Tirta six pack, keren ya, sekarang full. Tapi ketika aku foto viral selfie ku 2022, nggak ada yang percaya. Karena skoliosis, nggak ada yang percaya. Skoliosis. Iya, waktu Tirta Nggak ada rambut yang pink itu. percaya. Itu lebih parah dari Oh, lebih rambut parah pink lagi. ini. Cangkem yang atletis itu. Six pack ini mulutnya. Kalau sekarang mulutnya PS3, larinya PS6, lumayan. Wih, lumayan lah. Jadi kalau garis finish, ya gitu. Jadi kalau dari situ saya mikirnya ya, ternyata seru ya kalau latihan fisik ini bisa di-push ke level yang kita nggak tahu. Dan akhirnya kita bisa mengajak circle kita yang dulunya nongkrong di klub. Iya. Sorry, lu kan masih jam 4 di klub. Kita sih jam 4 lari mas, sorry mas. Wih, udah beda jalur. Jam 9 nongkrongnya mabuk, sorry. Jam 9 saya ke precision deadlift mas. Wih, Patah hati mabuk, patah hati ultra. nggak
main. Aduh, mabuk. Kita sih lari di gunung. Itu melampiaskan sakit hati kita. Oh, oke. Sakit hati mabuk. Sakit hati lari. Gak main dia. Udah nggak Oke. level ya di Nggak situ level. ya. Iya, tersinggung. Kalunganku kaspas kalau panas. Dengerin ya. Di kulkas sana LC 3 pintu ya, kalungin gitu. Biar dingin. Gal, kalau tapi di precision sendiri kalau untuk latihan longevity yang paling mudah tuh apa Gal? Ya, jadi di precision sendiri ini emang lebih gampang banget ya. Jadi emang yang paling gampang dulu, paling enak dulu. Dari setelah assessment itu benar-benar cari yang memang buat badan itu lebih oke. Jadi benar strength-nya nanti kan kita coba cek ya 1RM-nya seperti apa. Jadi ada baseline database-nya juga. Sampai VO2 max kita memang sudah dicek dan difasilitasi dengan alat yang memang luar biasa. Mungkin tahu treadmill-nya juga dan itu kita bisa cek VO2 max-nya dan power dan speed-nya. Itu banyak banget kegunaannya karena memang itu udah fasilitas yang premium di sini. Nah, itu yang paling gampang. Jadi buat strength training kita latih, mobilitasnya kita latih, terus juga main secara fungsional otak juga kita latih ya. Kita benar-benar nanti yang paling mudah kita Otak? lihat. Latihan Ya, apa? kita Baru ada tahu, brain catur. speed. Ada brain speed di sini, Dok. Oh, Nah, otaknya benar-benar. atletis. Kita brain speed dari kecepatan otak, kognitifnya sampai nanti kecepatan Oh, dia itu pasti attention. saya lulus. Nah, Saya itu dia. 142. Kan belum coba. Itu mah Oh iya, belum tapi coba ya. ini udah Belum IQ-nya coba ya. 140. 142. 142 beda. Bayar. Udah lah itu tipis-tipis. merem juga bisa jawab kayaknya. Tapi empatinya kosong. Nah, itu ya agak susah. Nganggap itu nggak perlu pakai empati. Itu kita belum bisa. Apalagi kalau Liverpool kalah hancur saya empatinya. Aduh. Minus sih. Nah itu sih Kak ya. Jadi memang kita benar-benar latih, kita lihat baseline awalnya dan yang paling mudah nanti kita akan sesuaikan sama programnya masing-masing kayak gitu. Jadi memang di precision udah dilengkapi fitur dan juga memang kualitas alat dan juga SDM-nya kita siapkan semuanya Oke. kayak gitu. Cuman saya ada chance kelemahannya. Saya tuh addicted ke kopi. Oke. Sehari 5-6. Oke. Resikonya adalah tensionnya sistoliknya agak lebih tinggi. Aku 126, kadang 122. Itu karena adaptasi ke kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Iya, americano sama cappuccino terus. Nah itu contoh buat teman-teman bahwa karena kita adrenalin rush terus, Iya. saya caffeine dependable. Cuman kalau misalnya kadang tuh kita tuh olahraga kalau cuman pakai feeling sama semangat juga kan up and downs ya. Kayaknya butuh data juga nih untuk sebagai baseline gitu untuk kompas badan kita supaya kita tuh olahraga juga ada dasarnya gitu. Nah, Dok, kadang-kadang gini, suka ketemu tuh orang yang nggak suka banget nih mau di assessment gitu, kayak masih resisten gitu, kayak nggak deh gitu, nggak usah di assess gitu. Nah itu gimana Dok cara ngadepin yang kayak gitu? Ya mungkin karena bayar kali. Oh, di Gratis. precision kita Free. Oh free. Free. Yang biasa orang nggak mau dicek tuh karena takut bayar. Oke. Dokter, disclaimer. Biasa Oke. seperti itu yang dokter. Takut, mau bayar 2 juta ini. Wah, males saya. Nah, di sini Holistik free. lagi ya. Iya, betul. Yang kedua tuh, kenapa kok orang-orang ini malas assessment? Jawabannya adalah, dia tahu dia tuh jelek hasilnya. Oh, oke. Denial, itu fase pertama, denial. Denial. Dan gak usah dipaksa. Orang denial itu nggak bisa dipaksa sampai dia menemukan fasenya sendiri. Oke. Itu alasan kenapa saya ketemu teman-teman perokok, entah dia masih pakai POTS, vape, IQOS, dan kawan-kawan, itu saya nggak bisa maksa lagi. Karena memang mereka lagi di fase enjoy dan mau kita ngomong sampai berbuih pun, ya dia tidak akan melakukan untuk penggantian rokok tersebut. Oke. Jadi yang saya lakuin ya, enjoy your moment, kamu akan find your own reason, kenapa kamu harus stop. Iya benar. Jadi mereka akan menemukan reason mereka masing-masing kenapa harus ngecek tubuhnya. Iya, iya. Karena kalau orang udah denial, kita mau sampai usaha sampai jebot juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul Dok. Kan? Gal, tapi kalau misalnya di precision sendiri nih latihannya itu kan based on data juga ya. Betul. Nah itu biasanya dipakainya tuh untuk bikin program kah, untuk keamanan kah, atau buat progres latihan itu sendiri biasanya? Iya ya. Jadi gini Dok, kalau di precision itu kalau menurut saya memang kita kenapa sih ada assessment dulu gitu ya. Jadi diawali dengan kondisi supaya aman dulu nih ya. Jadi klien atau member di sini tuh aman latihan di sini. Jadi nanti baru terarah progres arahnya tuh gimana goalsnya. Ya jadi benar-benar aman terus terarah sampai nantinya ke depan itu progresnya kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ya, nggak ada database-nya, akhirnya dia yaudah by feeling aja segala macam. Itu benar-benar nantinya kita kan nggak mau ya ada collapse di sini kejadian ya di precision itu. Untungnya sampai sini belum ada Dok. Jangan sampai ya ada yang collapse di gym gitu. Makanya kita benar-benar pintu masuknya adalah di assessment. Jadi benar-benar kita benar aman terus juga terarah sampai progresnya kelihatan. Jadi kalau misalkan dia nggak ada arahnya, ya progresnya mau kayak gimana gitu kan? Dia by feeling aja segala macam. Jadi di sini sudah database, sudah baseline semuanya.
yang akhirnya itu bisa progresnya bisa tercatat semua sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, makanya saya juga mau nanya nih sama dokter, kalau misalkan sebenarnya orang olahraga itu atau memang kita ini ya, biasanya kan ini suka lari gitu ya, bisa mau ikut event-event atau kita mau jadi punya target sesuatu khusus gitu ya. Apakah perlu gitu ya? Karena buat misalkan medical check up atau memang assessment segala macam itu sebenarnya seberapa penting sih dia untuk assessment itu? Oh, itu tergantung usia. Jadi medical check up itu tergantung usia. Kalau Anda masih muda dan gak ada kelainan genetik di bagian jantung, sebenarnya Anda olahraga sebelum umur 20 itu ya aman-aman aja. Karena itu titik emas kita sebenarnya untuk berkembang fisiknya. Jantung masih akan cepat tinggi, massa otot akan cepat naik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang ini udah terbiasa 9 to 5 kerja tiap hari, stres psikologis dan stres ditambah dari stres fisik, beban pikiran, ditambah dia juga bukan atlet, jadi riwayat habitnya buruk, dan tiba-tiba dia melakukan olahraga berat, receh padel. Padel itu menurutku berat, karena gerakannya itu repetitif, pivot, unpredictable, dan kalau lawannya ganas, dia akan milu ganas. Jadi heart rate-nya itu akan spike, bentuknya rumput, satu naik, turun, naik, turun. Nah, heart rate yang seperti ini itu beda sama lari yang naik, statis, atau nge-gym yang naik. Kalau nge-gym tuh gini heart rate-nya, satu kayak amplitudo. Ya, kalau lari itu naik terus turun, naik kayak tangga. Sepeda juga naik terus statis. Padahal tuh gini, naik, turun, naik, turun. Nah, itu tinggal tunggu waktu sakit jantung sebenarnya. Cuman yang jadi masalah di sini adalah gimana cara menghindarinya. Iya, betul. Check up. Karena check up yang pertama terus dilakukan itu adalah EKG. EKG, elektrokardiogram. Nah, jadi EKG ini ada di semua puskesmas. Harusnya buat orang-orang dewasa, cowok, cewek, atau gender apapun yang aku kenal, di atas 25 tahun dan kalian sudah fit, ya, itu minimal setahun sekali pernah EKG. Untuk ngecek adakah gangguan irama atau jantung, ada gangguan genetik pada jantung apa enggak. Soalnya banyak penyakit-penyakit yang enggak ketahuan pada jantung. Dan ketahuannya itu ketika sudah bergejala. Nah, kalau bergejala, itu sudah grade 2 atau grade 3. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kematian pada orang yang tiba-tiba berolahraga. Contoh, olahraga malam, futsal, mati yang disalahin futsalnya. Ini sering banget. Padel mati yang disalahin padelnya. Bukan salah olahraganya. Ini salah karena kamu nggak tahu kapasitas jantungmu, sehingga kamu nge-push di spike. I see. Itu tenis juga berarti ya, Dok? Sama, semua sport ya. Sport ya. Kecuali caturnya sama baku hantam, ya kan beda. Ya kan nggak tahu, catur itu. Nggak tahu juga. Cuma kan setauku ya, bukan setauku dari ilmiah juga mengatakan dari tenis, padel, bola, voli, badminton itu spike heart rate-nya. Nah, Dok, aku pengen tanya deh, kalau misalnya untuk recovery, Dok, ini kan yang paling mudahnya dulu ya. Kalau dari sisi aku yang awam ini, kalau yang bisa aku rubah untuk hidup sehat itu pertama dari tidur dulu gitu. Nah, kalau buat dokter tuh apa sih yang paling gampang gitu, Dok? Recovery. Ya itu jawaban benar. Kamu sebenarnya udah ada kepean itu. Nggak ada. Nggak ada. Beda, dokter kumlot. Beda. Kumlot sih ketika ada briefing. Jadi jawabannya benar, recovery terbaik itu adalah tidur. Tidur seseorang itu akan mencerminkan apakah orang tersebut sehat apa enggak. Nah, tidur yang baik gejalanya gimana? Anda bangun tuh seger, fresh, moodnya jelas. Kalau Anda udah bangun dalam keadaan lemah, letih, lesu, jelas tidurmu jelek. Yang maksudnya tidur jelek itu kayak gini. Mungkin orang meremehkan kan, tidur jelek itu kayak apa? Dia mematikan lampu, dia tidak main HP. Menurutmu faktor pertama yang membuat tidur nyaman selain stres psikologis adalah? Paling nyaman ya, Dok? Ya, kasur. Kasur ya? Bantal. Kasur dan bantal. Itulah. Kalau Anda datang ke rumah atlet yang proper dan crazy rich, atau orang kaya yang ada di dunia ini, bahwa investasi terbesar mereka adalah kasur. Sama bantal. Coba bedain bantal 1.000 yang kamu beli di Taman Puring, sama bantal yang kamu beli yang minimal ya Serta lah, atau agak dikit King Coil yang King Coil. Ya kan 4.500.000 Iya, kan? bener, beda banget tuh. Sama spray. Nah, itu yang kadang menyepelekan orang, bahwa kualitas tidur itu sangat sensitif dari sekitar kita, dari kasur, pencahayaan, ventilasi udara, terbuka apa enggak. Punya AC tapi AC nggak pernah dibersihin. Nggak pernah dicuci, nggak pernah dibuka mataharinya, jadi kena dark mood, jamur-jamur gelap. Akhirnya ketika bangun, batuk-batuk, sering asma, sering gatel-gatel, sering alergi, tidur nggak nyenyak, karena itu terganggu itu. Baru posisi bantal. Iya, posisi bantal. Terutama teman-teman yang hobi main HP. Coba kalau teman-teman main HP, kayak apa main HP? Kayak gini kan? Nah, ini kan terkompresi C5, C7. Teman-teman raba, di sini aja punuk ini, yang kayak onta ini C7. Di atasnya C5. Kamu kalau main HP tuh kayak gini terus. Iya, nunduk begini. Terus gejala utama kalau over main HP apa? Migrain lah. Karena otot lehernya tuh tension.
Iya, terus iya. nembus ke sini, diterusin, harusnya tidur main HP. Main HP-nya kalau bawa tidur gimana? Iya, kadang Gini. miring. Miring. Ngeluh tengeng. Kalau nggak gini, lu jatuh, ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu kan berarti udah jelas kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang akhirnya mengganggu tidur. Mungkin dia olahraga, Iya, atletis, iya, mungkin iya. makanannya Iya, sangat sehat. sehat. Entah itu karnivor, entah itu vegetarian, tapi ternyata kualitas tidurnya buruk hanya karena sore pas-pasan. Ya, ini terlepas privilege, sorry, ini tergantung Iya, ini privilege. beda, Saya ini manusia mah berprivilege, jadi privilege-nya. maaf banget nih. Terus bantal, terus habis itu cahaya, ventilasi udara, postur. Nah, yang kita bisa handle kalau kita nggak mampu untuk membeli kasur yang proper dan bantal yang proper adalah hindari bermain HP sambil tiduran. Kenapa kayak gitu? Karena di 10 tahun lagi kamu akan rentan terkena saraf kejepit di C5, Oh, Ini tadi. AMP di C5, dan itu mahal. Iya. Dan itu sering banget tuh dok scroll kayak gitu kalau nggak tidur, kalau belum C5 tidur, sini iya, nih, kayak gitu. sini C5. Ini sebenarnya tinggal endoskopi, buka 4 mili, 7 mili, diambil beres. Oke. Itu yang operasi sejawat saya, dokter spesialis bedah saraf di bidang spine. Oh, oke. Kalau BPJS dibuka, ya, lamino, Nah, diganti. Nah, makanya aku bilang, kualitas tidur itu terganggu karena main HP sambil tiduran, itu dulu. Itu dulu. Kalau Gal. itu bisa di stop, nggak apa-apa. Nggak seru ya dok, seseru apa? 10 Kan tahun bisa lagi. ditindak. Daripada nanti kamu 10 tahun lagi, Iya. ini bermasalah C5-mu. Berarti dia udah nggak berkualitas tuh cara Ya, hidup ya. terus kalau ditanya, Berarti. emang datanya ada. Saya konsultasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Sering ngobrol saya. Iya, iya. Dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan tuh curhat sama saya, ternyata tren saraf kejepit di C5 atau cervical itu mulai naik klaimnya. Yang dulunya usia 50-an, pekerjanya sekarang turun di usia 30-an. Woi, mudah banget Karena ya. posisi gini loh, Nah itu tuh yang sama sering. gini, terus Ini main HP laptop, gini. main HP. Apalagi kalau saya pakai tote bag di kanan, Oh iya, udah benar. skoliosis, cervicalnya kena. Iya, Sering banget tuh salah satu gitu kan. Sering begini. Skoliosis kan kanan ini Iya, cucing. iya. Terus mikirnya, oh berarti yang kiri ya? Kiri kanan kiri. Gak gitu cara tubuh bekerja. Tote bag kanan, besoknya kiri. Nanti bengongnya malah kayak letter S. Iya, biasanya gitu ya disuruh. Oh, saya kanan deh, saya kanan. Besok kiri ya, kiri. Nanti bengong jadi kanan kiri. Ah, enggak bisa netral. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu cara bermainnya tulang belakang. Beda ya. Beda. Oke, oke. Makanya saya seneng kalau ada cewek itu ikut yoga. Oh iya. Nah, yoga itu postural salah satu ya. perbaikan postur yang proper. Yang kita bisa handle kalau kita nggak mampu untuk membeli kasur yang proper dan bantal yang proper adalah hindari bermain HP sambil tiduran. Wih pekok bin goblok. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di 10 tahun lagi kamu akan rentan terkena saraf kejepit di C5. Oh, Ini tadi. oke. AMP di C5 dan itu mahal. Iya. Dan itu sering banget tuh dok scroll kayak gitu kalau nggak tidur, kalau belum C5 tidur, sini iya, nih, kayak gitu. sini C5. Ini sebenarnya tinggal endoskopi, buka 4 mili, 7 mili, diambil beres. Oke. Itu yang operasi sejawat saya, dokter spesialis bedah saraf di bidang spine. Oh, oke. Kalau BPJS dibuka, ya, lamino, Nah, diganti. Nah, makanya aku bilang, kualitas tidur itu terganggu karena main HP sambil tiduran, itu dulu. Itu dulu. Kalau Gal. itu bisa di stop, nggak apa-apa. Nggak seru ya dok, seseru apa? 10 Kan tahun bisa lagi. ditindak. Daripada nanti kamu 10 tahun lagi, Iya. ini bermasalah C5-mu. Berarti dia udah nggak berkualitas tuh cara Ya, hidup ya. terus kalau ditanya, Berarti. emang datanya ada. Saya konsultasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Sering ngobrol saya. Iya, iya. Dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan tuh curhat sama saya, ternyata tren saraf kejepit di C5 atau cervical itu mulai naik klaimnya. Yang dulunya usia 50-an, pekerjanya sekarang turun di usia 30-an. Woi, mudah banget Karena ya. posisi gini loh, Nah itu tuh yang sama sering. gini, terus Ini main HP laptop, gini. main HP. Apalagi kalau saya pakai tote bag di kanan, Oh iya, udah benar. skoliosis, cervicalnya kena. Iya, Sering banget tuh salah satu gitu kan. Sering begini. Skoliosis kan kanan ini Iya, cucing. iya. Terus mikirnya, oh berarti yang kiri ya? Kiri kanan kiri. Gak gitu cara tubuh bekerja. Tote bag kanan, besoknya kiri. Nanti bengongnya malah kayak letter S. Iya, biasanya gitu ya disuruh. Oh, saya kanan deh, saya kanan. Besok kiri ya, kiri. Nanti bengong jadi kanan kiri. Ah, enggak bisa netral. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu cara bermainnya tulang belakang. Beda ya. Beda. Oke, oke. Makanya saya seneng kalau ada cewek itu ikut yoga. Oh iya. Nah, yoga itu postural salah satu ya. perbaikan postur yang proper. Begitu dok. Iya emang. Kalau Yoga nggak? Saya yoga. saya di sini ikut kelas yoga. Oke. Gal, tapi kalau misalnya kamu nih di precision ya, ketemu member yang tidurnya berantakan, kayak misalnya 3 hari tidurnya lagi jelek gitu. Itu latihannya gimana, Gal? Nah itu sih yang sekarang lagi banyak banget ya. Apalagi ketika memang ada klien atau member yang habis nonton bola semalamnya gitu kan begadang gitu kan. Terus besok paginya harus latihan gitu kan. Apalagi
Ini sih bukan ini ya dok ya. Ini Nonton bola bukan. dong, Saya Pak. saya nonton bola gitu. Ya aku tahu Begadang. kamu nyindir aku kan. Enggak bukan gitu. Nah makanya ada yang mau nonton bola, tapi dia besok paginya harus latihan. Ya itu Nah, saya itu, mau nyindir kan. Ya, bukan. Kalau dari saya sih nggak merubah latihan dok, nggak stop latihannya. Nah terusin dong, katanya mau nyindir. Gali Betul. kuburan sendiri. Gali kuburan sendiri gitu kan. Makanya kalau di situ saya nggak ngerubah buat latihannya, tapi bagaimana cara untuk bisa ngerubah latihan. Nggak di stop latihannya, tapi tinggal dirubah cara latihannya. Jadi dari yang dia buat progress, dia buat recovery. Jadi misalkan nanti intensitasnya kita latih, kita turunin, volumenya kita turunin. Jadi benar-benar dia kita sesuaikan dengan kondisi ritme tubuhnya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kondisi kayak gitu, ya dok ya, begadang, terus besok harus latihan. Sebenarnya dia harus latihan atau boleh latihan lagi atau gimana? Harusnya yang sesuai medis tuh nggak boleh latihan. Harusnya. Harusnya. Oke. Jadi kalau Harusnya. udah begadang besoknya tidur. Tidur. Tapi saya sering melanggar. Wah, oke. Nah, saya tuh bandel di addict. Oke. Saya tuh addicted sama latihan. Saat itu Liverpool kalah. Habis Liverpool kalah, MU malah menang. Kan brengsek ya. Terus saya udah tahu nih, jam 3 itu saya gabut banget. Oke. Pure gabut. Karena udah bete. Terus di precision dok? Oh Ya, enggak. precision lari. Precision Itu nggak boleh ditiru ya. Jadi habis begadang, lari. Lari. Itu feel yang dilakuin adalah sepanjang lari saya ngelup dari FX ke Fairmont 22 kali. Total 25 kilo. Heart rate-nya aman, Heart rate cuman aman. kelingan saya itu. Kelingan, iya, Kelingan, jadi ngantuk banget pas lari. Nah, itu jangan ditiru. Apa impactnya sih kalau begadang terus lari? Iya, iya. Ini yang saya rasain pertama. Jadi kelingan. Habis kelingan, tidurnya jadi kacau balau. Oke. Habis itu di hari kedua, ketiga, imunitasnya drop. Oh, Jadi oke. pusing kayak gitu. Dan ini Iya. baru comeback di hari Jumat baru fisiknya naik lagi. Oh, oke. Besok long run lagi. Jadi jangan ditiru. Kalau kalian begadang jangan latihan. Oke. Sama recovery dulu Benar, berarti benar, ya, Dok, ya? recovery. Kecuali shift malam. Ah. Precision kan mendukung shift malam. Betul, betul. Siapa tahu dokternya kan dia shift malam, turun jaga, makanya dia buka sampai malam kan. Nah, Betul. Nah, contoh pas puasa ini. Pas puasa. Pas puasa ini kan jam tidur orang berubah. ya, betul. Bangun harus jam 3. Nah, saya biasanya latihannya antara sebelum subuhan, Iya. Sebelum sahur ya. ngabuburit, atau habis taraweh. Bisa raweh. Jadi kalau kalian ketemu saya di sini malam-malam lagi deadlift atau lagi squat, ya itu hal yang sangat wajar. Tapi dokter ini nggak sih berpatokan sama kayak wearable atau aplikasi tertentu untuk mencapai goals tertentu gitu? Maksudnya aplikasi apa nih? Aplikasi apa aja yang Oh, buat ngukur? Saya sih kalau aplikasi tentu bawaan dari smartwatch Garmin. Iya. Ya, pakai Garmin atau kita bisa pakai Training Peaks, kadang pakai Strava atau ditambah dari Apple Health. Itu udah cukup. Nah, kalau kita mau proper lagi, Iya. punya uang langganan 6 juta pakai Whoop. Yang penting dari Whoop sama ini sebenarnya ada sleep tracker. Jadi kita tahu deep sleep-nya berapa, Deep sleep-nya rapid berapa. eye movement-nya berapa. Jadi kalau misalkan saya tuh sekarang mukanya sama-sama jelek, cuman bedanya di tahun 2020 muka saya tuh chaos banget. Kelihatan banget kayak orang capek gitu kan. Tapi setelah kita latihan olahraga, menjaga tidur, banyak yang mengatakan mukanya glowing, padahal ini nggak pakai niacinamide, nggak pakai skincare. Padahal saya punya klinik dermatologis, tapi bukan pakai dari situ. Tapi pure karena sport aja. Karena olahraga, facial wash, moisturizer, ditambah dengan sunscreen 35-50 SPF, beres. Tuh. Dan aktivitas saya dibandingkan kalian tuh jauh lebih aktif saya di outdoor. Saya lari, saya sepeda, saya renang, kaporit coy. Dan renang saya itu jam 5 sampai 12, kalau nggak di aquatic pin. Kalau yang 9 to 5 gimana? Ya kan saya bilang, makanya olahraga tergantung privilege. Iya bener itu. Nah ini contoh jawaban kan, makanya Iya. saya selalu edukasi, disclaimer. Kamu nggak bisa ngikutin gaya-gaya seperti saya atau orang lain mega call, karena mungkin mereka sudah punya privilege. Orang lain jam 8 kerja, dia jam 8 latihan, men. Iya itu Iya. dia. Ya kan? Nggak Iya. bisa dong. Harus itu. Nah, bagi kalian karyawan 9 to 5, itu cari aja satu hari kosong, kalian olahraga intensitas tinggi nggak apa-apa. Karena memang you have no choice. Iya, iya. Kamu Oke, misalkan tinggal di Bogor, harus naik KRL, berapa tuh? Banyak banget jalur tuh, lewat Pasar Minggu, bertarung di Tanah Abang atau Manggarai, turun kerja di CBD. Itu udah stres, udah tidur aja malam. Benar, benar. Sabtu nggak kerja, Sabtu latihan. Latihan intensitas tinggi 2 hari, itu 2 kali seminggu, itu sudah jauh lebih bermanfaat daripada mager. Oh gitu ya? Iya, makanya aku Oke. tuh nggak mau tone deaf. Edukasi yang aku lakuin itu selalu disclaimer bahwa aku tuh bisa kayak gini karena aku punya privilege. Kenapa aku bisa punya privilege gini? Karena bapak ibuku punya anak cuma 1. Dari sini kita bilang, kalau kamu mau meniru idolamu, tiru finance-nya. Iya. Olahraga itu sangat bergantung sama finance. Tapi memang aku sangat setuju bahwa olahraga itu terkait privilege. Karena tidak semua orang di Indonesia bisa memiliki waktu luang untuk menyisakan waktu 30 menit per hari buat latihan karena sudah capek bekerja. Terbaik. Baik, Motivasi. peng peng peng, luar biasa. Iya. Karena hidup tidak semudah cocoknya motivasi. Baik. Sip. Kita udah bahas tentang strength sama recovery ya. Jadi lebih ke arah sekarang tuh gimana baca data untuk jadi keputusan yang nyata buat program latihan itu sendiri. Nah,
Dok, ini aku mewakili teman-teman dari corporate nih, karena kan banyak banget yang stres, yang kurang tidur, kadang tidur aja masih ke bawah mimpi kerjaan dok, kadang sampai bosnya juga dimimpiin dok, Buset, gitu dok. Lalu coy. Itu karyawannya dokter Tirta mimpiin dokter Tirta gitu. Enggak, aku mikir ini HSG drop, THR turun apa enggak nih? Ngomong apa? Nah itu bagaimana how to handle-nya dok? How to handle stres kerja. Solusi 1 resign. Wah, itu langsung garis bawah. Nah, idealisme. Tapi nanti ada Idealis. masalah baru dok. Nggak punya uang. Iya. Nah, kan solusi ideal. Solusi ideal dari mengatur stres kerja adalah menjauhkan diri dari stres tersebut. Antara resign atau menunda. Oke. Tapi akan ada masalah baru. Ente nggak makan. Iya sih. Jadi solusi kedua, adapt or die. Adapt or die, dah. Dai. Kalau dia nggak bisa adaptasi, solusi ketiga adalah dia mengatur skala prioritas. Oke. Ya, ini yang saya bilang namanya masalah psikologis. Ada pernah tahu HP? HP. Kalau pegang kayak gini ringan nggak? Ringan, Saya suruh pegang 2 tahun berat. berat. Nah, Oke. itu kayak beban Oke. psikologis. Iya, iya. Makanya kalau saya bilang beban psikologis ini akan terasa ringan kalau ditaruh, tetap ada, ringan, balik lagi. Lebih enak mana? Selama 2 tahun Anda kayak gini terus, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Nah, beban psikologis itu kayak gitu. Kalau misalnya Anda memiliki beban psikologis di dunia kerja, Anda harus memiliki wadah yang tepat untuk menceritakan masalah tersebut. Masalahnya sih nggak kelar, tetap akan ada. Iya. Cuman bebannya akan lebih ringan, Lebih karena ringan. Anda letakkan terlebih dahulu. Oke. Masalahnya ada, dan ini yang pembedaan masalah orang dewasa sama semakin tua ya, karena aku ntar lagi pala 4 tahun 35. Jadi semakin kita tua, semakin kita tahu bahwa cara menyelesaikan masalah adalah bukan dengan cepat-cepatnya, tapi kita tahu kapan menyelesaikannya. Yes, betul. Jangan pernah menyelesaikan masalah itu ketika 3 hal ini buat kalian yang bekerja 9 to 5. Ya. Ketika kalian terlalu bahagia, ketika terlalu senang, ketika terlalu sedih, dan ketika terlalu marah. Karena keputusan penting yang apapun diambil ketika emosional kalian nggak stabil, itu pasti berakhir buruk. Kita ngambil keputusan terlalu senang, impulsif. Lagi senang, yes, naik gaji, traktir open table. Wow. Michael yang jadi pipis. 16 juta, 8 juta, 8 juta. 8 juta. Itu impulsif, not good. Sedih, lagi sedih, chaos, dipecat, berantakan hubungan asmara, ultra, mati. Nah, jangan. Iya benar. Mengambil keputusan yang Keputusan. penting di dalam kamu hatinya lagi terlalu senang, terlalu marah, terlalu sama terlalu sedih, itu biasanya nggak berakhir bagus. Jadi ketika Anda dalam keadaan 3 ini, lebih baik apa yang Anda lakuin? Memisahkan diri dari ketenangan kerja. Meditasi, dongo, cuci muka, tidur, atau hujan-hujanan sambil minum kopi. Wih, Biar air matanya gila, senja kelihatan. banget tuh. Gila, sendu Sambil banget, sendu. mendengarkan musik-musik zaman kekinian. Kalau saya, we go gym. Ya punya Langsung masalah, ke gym. gym. Punya masalah, pull up. Oh. Cuman nggak semua orang seperti itu. Dan memang betul ada sebuah sebuah quote yang mengatakan ya, netizen, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya. Ya memang uang tuh sangat bisa membeli banyak kebahagiaan. Lebih banyak kebahagiaan, tidak cukup satu kebahagiaan. Uangnya harus banyak juga ya dok. Oh iya, jadi jangan kamu bilang bahwa uang tidak bisa membeli banyak kebahagiaan. Kamu tahu dari mana yang ngomong? Si itu. Oh, kamu udah ngerasain? Belum. Oke, saya doain kamu punya banyak uang biar kamu tahu rasanya bahagia seperti apa. Jadi artinya memang uang itu salah satu faktor utama untuk penentu semakin kita bisa menentukan banyak pilihan. Jadi ini yang teman-teman harus tahu. Iya. Apa maksud quote itu adalah kamu ketika punya banyak uang, kamu memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Apa? Alternative of choice. Pilihan. Itu teori pilihan. Decision making analysis. Ilmu S2-nya. S2. Jadi kalau kamu punya banyak uang, kamu tuh bisa milih. Kamu mau minum apa, makan apa. Semakin uangmu terbatas, kamu tuh nggak punya pilihan. Iya. Ya kan? Limited of choice. Nah itulah kenapa saya bilang bahwa uang itu salah satu game yang paling seni di dunia ini. Semakin banyak uang, dia punya alternative choice banyak banget. Kayak contoh, saya punya uang bisa daftar precision gym. Kalau orang nggak punya uang gimana? Ya pilihannya cuma 2, jadi kuli bangunan atau olahraga di taman. Iya. Kan nggak punya uang. Dia daftar sini nggak ada uang. Nah di sini saya bilang, ketika kamu punya uang, syukuri itu dengan cara menjaga fisiknya dengan baik. Karena aku nggak tahu bahwa uang ini kapan diambilnya. Betul. Ya kan kapan bisa kapan aja kan. Tapi at least ketika aku bisa berolahraga baik, bentuk gratitude aja. Yes. Jadi aku nggak bisa maksa ke orang lain. Kalau ada orang lain nggak ada duit, dia setidaknya mau push up itu mungkin lebih jauh lebih better. Jadi beda banget sama edukasi zaman dulu yang keras banget ya. Kalau sekarang aku ngelihat dari finance orang, aku nggak mau tone deaf ya. Kalau dia memang sudah sulit ya kayak kuli bangunan lah. Dok, aku kuli bangunan. Atau beneran tanya, aku olahraganya apa? Kamu rehat aja mas. Setidaknya kamu jalan kaki atau push up di rumah it's much better for you. Karena aku deadlift aja belum tentu bisa ngangkat karung semen sebanyak
kamu gitu. Jadi kamu sudah much more better than me gitu. Yes, Kamu mending minum banyak air putih karena kamu sering minum energy drink. Ya. Nah, kita kan udah ngomongin soal data, cara baca data, terus fenomena-fenomena yang terjadi gitu kan. Nah, Dok, kayaknya kalau lihat dari yang sekarang tuh juga bukan soal males ya, tapi kadang-kadang untuk jaga hidup sehat juga mereka terbatas juga karena kan kerja, sibuk gitu, dan akhirnya affecting juga. Sebenarnya gini, kalau misalnya idealnya untuk hidup sehat tuh kapan sih, Dok? Ada ininya nggak sih, startingnya mesti kayak usia produktif kah, kayak gitu? Atau ada Nggak ada. harus usia tertentu gitu? Nggak ada. Aku nggak akan mau bilang seperti itu karena takutnya ada orang yang mau berubah umur 50. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ya nggak ada. Kamu bisa hidup sehat kapanpun kamu mau dan nggak ada kata telat untuk mencoba hal itu. Oke, nah sekarang kan di info-info yang beredar ini kan banyak banget ya, kayak faktanya belum tentu benar gitu kan, belum tentu ada datanya. Nah, aku nih pengen bantu teman-teman tuh supaya tahu nih gagasannya ini benar atau cuma mitos gitu. Nah, kita akan masuk ke segmen selanjutnya di mitos atau fakta. Olahraga teratur menurunkan risiko kematian dini hingga 30%. Ini sebenarnya jawabannya fakta berdasarkan data, cuma nanti Iya. akan disalahgunakan sama penganut pemuja konspirasi. Berarti olahraga bisa mengatur kematian? Tidak. Ini hanya menurunkan risiko kematian akibat sudden death atau sedentary lifestyle. Oke. Sekitar 20-30% itu betul. Oke. Tapi kalau matinya kena tronton, ya beda lagi. Ya, jadi ini fakta, tapi bukan berarti untuk menggeser tanggal kematiannya. Oke. Risiko kan? Risiko. Diperjelas tuh, resiko. Berat badan normal sama dengan udah pasti sehat, Dok. Ya, itu mitos. Itu harus dibantah ya. Jadi mulai sekarang itu yang kita pakai standar itu bukan BMI lagi. Oke. Tapi berat badan dan standar dari perbandingan antara massa otot dan visceral fat. Visceral fat. Ya, jadi kalau misalkan Anda berat badannya seimbang, tapi isinya fat doang, fatnya 20%, sama aja, Anda akan resiko dengan sedentary lifestyle. Dinamakan skinny fat. Jadi dia kurus, tapi lemaknya di perut semua. Banyak yang gitu. Iya, itu alasan kenapa saya tuh selalu secure sama cewek-cewek yang kalau komen di threads. Saya ini kok sudah diet, kok turunnya cuma 1 kilo. Ya betul tuh, karena terjadi body recomposition. Mungkin fatmu turun, airmu turun, massa ototmu nambah, Mbak. Yang dilihat dari itu adalah bukan BB-mu. Kamu foto lah mirror selfie tiap hari. Kalau bentuk tubuhmu berubah, berarti jelas ini ada latihan efektif. Dan tergantung olahragamu. Kamu sering tenis, apa yang paling sering berubah? Bahu. Sama kaki. Betis. Kamu sering lari, apa yang sering berubah? Kulit. Jelas. Gosong. Jelas. Kecuali pakai semua long sleeve. Itu. Panas. Kecuali larinya di Europe atau Alaska. Beku. Ya. Kosong. Atau ya dia fatnya akan berkurang habis. Karena ketika kita lari zona 2, fat burn. Angkat beban, lebih akan tone. Jadi jangan berpatokan BB tok. Bisa jadi dietmu tuh berhasil, tapi angkanya itu stable, tapi terjadi body recomposition. Bukan karena stuck, karena tubuhmu lagi merekomposisi, airnya berkurang, fat berkurang, massa otot naik perlahan. Jadinya kan impas. Itu. Mas kowe piye? Saya mau 55 turun ke 45. Gua jila diare apa kowe? Diare apa kowe? Ramangan po. Bajingan main slap. 10 kilo. Makan aja kowe ya mie gacoan cabai 1000. Ya langsung usus buntu. Enggak, itu mitos ya. Karena pedes jadi usus buntu itu mitos. Oh, mitos itu. Mitos. Oke. Kita lanjut, Dok. Nah nih, Dok, ngopi bikin jantung rusak dan umur pendek, Dok. Jadi ngopi itu dari berbagai jurnal itu bagus buat tubuh, asal tidak berlebihan. Yang berlebihan itu bukan americano, apa? Espresso. Jadi yang dilihat dari dunia ini sebenarnya bukan americano, tapi espresso. Jika kamu rutin meminum espresso 5-6 shot per hari, itu akan rutin meningkatkan tekanan sistolik. Jadi tekanan itu kan 120/80. Sistolik itu 120, diastolik itu 80. Kalau misal kita rutin minum espresso 6 gelas sehari, kayak barista, itu sistoliknya akan naik 5%. Nah itu ya akan nggak bagus buat kardiovaskular. Cuma kan barista bekerja buat kalibrasi kan. Nah kalau americano kan diencerkan. Jadi dulu kan kalau nggak salah, kopi itu di Itali ada yang namanya espresso sama lungo. Terus orang Amerika pada waktu Perang Dunia nyoba kopi pahit. Maka disebutlah diencerkan espresso, disebutnya americano. Itu alasan kalau kita ke Milan, kita minta, atau ke Italia, terus kita minta americano, ketawain sama mereka. Oh, you mean lungo. Jadi minumnya lungo, tulis gini tapi lebih encer. Ya, di sana cuma ada 2 ya, americano
Espresso, lungo, sama cappuccino. Cappuccino. Aku diajarin nama mereka. Dulu aku minum americano tuh tiap hari. Ya, tiap hari dan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Terus dari teman-teman yang di Itali itu karena sering lari di sana. Buset, ya kan larinya di sana. Di Itali loh. Iya, larinya di Itali, ya kan di Kanal Navagli sambil melihat nanti AC Milan main. Wis. Hiburan kali lah itulah. Gila, penuh privilege ya. Itu dia ngajarin bahwa cappuccino diminumnya sore atau siang. Oke. Enak, memang mood booster. Ya, mood Karena booster. pas aku lihat, ya cappuccino ada laktos kan, ada susu, jadi itu bisa buat energi. Jadi mitos kalau dikatakan mengganggu jantung. Oke. Jadi Bahkan aman. ada gulanya pun itu masih bermanfaat. Masih aman. Asal kamu gulanya pasir pada kopi itu tidak sebanyak pada minuman manis. Ya. Minuman manis instan ya. Apa ada efek samping dok dari remaja yang angkat beban tapi bebannya sering ego lifting? Thank you dok, ini dari @n4gz. Ya, jadi apa efek samping dari ego lifting ini saya garis bawahi. Oke. Saya pun pernah ego lifting. Saya autokritik bahwa saya tuh selalu lifting till the failure, until near failure. Jadi saya angkat tuh near failure dan orang tuh nganggap itu ego lifting. Ya kan? Karena near failure, padahal latihan dengan near failure itu kan bagus banget buat hypertrophy. Nah, ini yang salah. Ego lifting menurutku dan beberapa PT, aku garis bawah ya, karena ini perdebatan. Ego lifting menurutku dan beberapa personal trainer yang sudah tersertifikasi di API, itu boleh. Dengan catatan formnya benar. Itu dulu ya. Balik ke form. Contoh kalau deadlift, dia tetap bisa nge-brace core, bisa nge-brace spine, tetap netral, dia bagus, oke. Nah, ketika formnya sudah unlock dan tidak benar, itu yang disebut ego lifting yang tidak dilakukan dengan baik. Oke. Contoh shoulder press. Ya, Dia udah nggak benar, jadi kebuka kayak gini banget, hancur nih nanti. Untuk plexus brachialisnya harus nutup kan, nah harus agak aman lah. Nah itu contoh, PT-ku yang ngomong, nggak apa-apa near failure, asal formnya benar. Kalau formnya nggak benar, sudah pasti dipastikan antara kamu cedera bahu atau cedera spine. Oh gimana Bu? Monggo, Silakan monggo. Bu. Boleh. Bu, silakan. Soft spoken saya. Menjelang 58 nanti April. Saya baru mulai nge-gym di bulan November. Tapi sebelumnya memang saya penggemar olahraga dok. Saya tenis, saya renang, saya banyaklah olahraga saya ikut. Cuma memang kesalahan saya adalah saya nggak pernah memperkuat otot. Saya belum paham dulu. Nah sekarang saya udah kena ini lutut. Osteoartritis. Wah. Ya, makanya saya ikut gym. Memang tujuannya saya disuruh fisioterapi juga. Oleh fisioterapi disuruh memperkuat otot betis sama paha kan dok ya. Nah, cuma saya masih juga pengen main padel dok, masih boleh nggak dok? Satu. Tapi nggak sering dok, cuma sebulan sekali. Motivasi. Main padel boleh Main nggak? padel masih Oh, boleh main nggak dok? padel. Main padel masih boleh gak sebulan? Karena kan tadi sudah nggak kuat dok, terlalu luas lapangannya. Nanya dulu, kalau masih boleh saya boleh, kalau enggak kalau kata-kata dokter nggak boleh saya berhenti dok. Baru mulai sih, baru sebulan sekali ini lah ya. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Ella. Kalau di dunia praktek ketemu langsung konsultasi kayak gini, saya akan langsung tergantung dari pasiennya. Pertama, untuk pasien ini subjektif banget ya. Ya, Jadi boleh. buat teman-teman sekalian ini it depends from your doctor. Oke, trust your own doctor. Cuman karena ibu tanya ke saya akan jawab dengan gaya saya. Kalau bagi orang, saya ketemu pasien udah kepala 5, itu saya biasanya lakuin apapun yang kalian suka. Karena saya belum pernah mengalami fase bisa bertahan sampai kepala 5. Itu dulu. Oke. Saya nggak tahu rasanya umur 50 tahun kayak apa. Benar. Jadi saya nggak bisa nyangkem apapun, sok tahu. Karena pernah digas. Jadi saya tidak akan menceramai karena apapun yang Anda lakukan, selamat Anda sudah bertahan di fase angka harapan hidup tertinggi orang Indonesia. Tepuk tangan. Betul. Itu dulu. Karena saya belum tentu bertahan sampai umur segitu. Nomor 2, ketika Anda bertanya, apakah saya sudah kena osteoartritis? Berarti sudah menopause. Sama kayak ibu saya. Osteoartritis itu sesuatu penyakit degeneratif yang tidak bisa diapa-apain kecuali kita ketemu KFR, osteofitnya, atau lutut patelanya diganti titanium, itu kayak ibu saya, diganti, substitusi patela, ketemu SPOT, atau kita ketemu geriatri. Jadi udah, itu degeneratif yang kita nggak bisa dengan olahraga apapun. Ketiga, olahraga yang saya sarankan, ini berdasarkan penuturan jurnal, dan saya sudah confirm ke SPOT, Suspine, dan SPKU, renang. Karena renang itu paling minimal resiko. Minimal 2 atau 3 kali seminggu. Dan ada terapinya, terapi khusus OA, terutama aku pernah ketemu di kolam renang BIM itu, BIM 1 itu banyak terapinya. Anda harus renang dulu. Kalau Anda sudah rutin latihan renang dan penguatan strength sama PT, Anda boleh padel. Itu dulu. Tapi kalau Anda tidak latihan renang, Anda skip latihan gymnya atau angkat beban, Anda nggak boleh padel sama sekali. Itu akan mempercepat jalan tol Anda
menuju akhir. Jangan, itu saya ngomong fakta, pingpong aja. Bimbang saya Mirip kan rutin itu? seminggu sekali boleh Pak? Tapi intinya Anda boleh padel, tidak ada yang melarang satupun Anda boleh padel. Mungkin agak berbeda dengan dokter lain. Asal Anda melakukan dua ini. Ya kalau nggak renang angkat beban. Saya berterima kasih, moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna buat Anda. Amin. Di segala kehidupan Anda. Kok ngaji itu? Yo, berguna buat Anda dan berguna buat masa depan Anda. Dan kedua, jangan pernah lupa untuk latihan angkat beban. Buat para cewek-cewek, jangan pernah termakan mitos, buat apa sih angkat beban, nanti berotot, percayalah. Itu tone body, bagus. Kalau Anda sudah bisa padel, Anda perkuat dengan angkat beban dan yoga. Saya jamin power padel Anda akan lebih proper. Jadi padel itu sportnya. Yes. Saya juga lagi belajar tenis. Oke. Belajar servis aja 4 bulan nggak kelar-kelar. Goblok itu. Susah kali. Buset coy. Ya kan? Itu susah. Jadi Anda per padel itu adalah gamenya. Karena spike. Oke, Tapi oke. Anda perkuat diangkat bebannya. Ketiga, tidak semua orang itu harus berlari. Nah itu salahnya. Kardio itu nggak harus lari. Ada sepeda, statis, treadmill, naik gunung, jalan kaki. Even itu apa tuh? High reps. High rep. Itu aman. Jadi nggak usah kalian, aku juga nggak suka lari. Nggak apa-apa. Karena nggak semua orang harus seperti itu. Tips terakhir adalah sebelum olahraga 80% ini data. 80 sampai 90% kehidupan kita ditentukan oleh Apa tuh dok? Kapasitas jantung. pola makan. Pola makan. Tetap ya. Pola makan. Mau Anda olahraga sengoyo apapun, kalau pola makannya berantakan chaos. Jadi ada diet karnivor, nggak apa-apa. Ya. Kamu jalani diet karnivor, asal ada buahnya. Oke. Kalau diet vegetarian, saya no komen. Saya belum pernah memahami jurnalnya. Tapi kalau bagi saya, yang saya pegang adalah makanan yang bervariatif. Jadi kalau makanan itu kayak gini. Karbo ada, bebas dari roti, sordo, kentang. Ini ada protein. Terus ini ada protein, misal apalah ayam, bandeng, tempe, tahu, sayur. Dah beres, gak usah dihitung. Yang penting nasinya jangan lebih banyak daripada lauknya. Oh. Kecuali Anda kuli bangunan. Benar, itu saya benar. Iya benar. Ya, kuli bangunan dan pekerjaan fisiknya banyak. Kalau Anda pekerja kantoran, nasi ora semen itu. Terus kuahnya banyak. Ya, nasinya dikit. Yang membuat kenyang itu adalah proteinnya. Dijamin tubuh Anda akan menunjukkan perubahan yang sangat hebat. Itu kalau dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahar. Mantap. Selesai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih juga untuk organisasi-organisasi yang udah hadir hari ini dari APKI, IFI, dan juga PTOI. Dan juga terima kasih untuk sponsor-sponsor Sadewi, Has Chicken Breast, WRP, BNI, MS Glow, dan juga Biotek.